Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita akan berdiskusi tentang teori analisis wacana. Dalam teori kali ini, kita akan fokus pada teorinya Norman Fairclough. Sebelum kita masuk pada teorinya Norman Fairclough, kita akan cari tahu siapa sebetulnya Norman Fairclough. Norman Fairclough sebetulnya adalah seorang sarjana linguis. Dia berasal dari Inggris, tapi dalam praktik perjalanannya, maka kemudian dia memunculkan sebuah pandangan yang mengatakan bahwa bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tapi kemudian sebagai alat kekuasaan. Dalam dunia akademik, kemudian teori daripada Norman Fairclough disebut dengan model 3 dimensi. Yang pertama bernama discourse practice, kemudian yang kedua teks, kemudian yang ketiga social practice. Kita masuk satu-satu. Pertama di level teks. Bagi Norman Fairclough, teks itu sebetulnya berisi tentang struktur linguistik meliputi kata, metafora, dan kalimat. Kemudian berkaitan dengan praktik sosial, dia lebih pada bagaimana proses produksi teks itu sendiri, lalu kemudian setelah teks itu diproduksi, bagaimana kemudian teks itu dimaknai oleh pembaca. Yang ketiga disebut dengan praktik sosial. Praktik sosial dalam teorinya Norman Fairclough berkaitan dengan konteks sosial, ideologi yang dibangun, dan kekuasaan yang membentuk dan yang dibentuk oleh teks. Contohnya, misalnya ketika kita melihat TV, menonton TV atau membaca teks, lalu kemudian dihadapkan pada sebuah peristiwa tentang demo yang dilakukan oleh buruh misalnya, maka yang muncul biasanya itu adalah teks yang muncul biasanya yang digunakan adalah kerusuhan, bukan aksi unjuk rasa. Nah, pemilihan antara kerusuhan dan aksi unjuk rasa sebetulnya mengirimkan makna yang berbeda. Bisa dipastikan dalam praktek diskursifnya, kalau teks yang digunakan adalah kerusuhan, maka media yang meliput bisa dipastikan adalah media pro pemerintah. Kemudian kerusuhan justru didasarkan pada publik yang melakukan aksi tersebut. Nah, praktik sosialnya adalah berita itu sebetulnya memperkuat wacana bahwa demo buruh sama dengan gangguan sosial, bukan perjuangan hak. Bahasa juga bisa mengubah atau memperkuat struktur sosial. Misal, kita seringkali dihadapkan pada sebuah iklan tentang make up, tentang skincare. Lalu Fairclough mengatakan bahwa bahasa sebetulnya merupakan praktik sosial. Artinya, di sini kemudian Fairclough mengatakan bahwa bahasa itu tidak netral, tapi bahasa merupakan alat kekuasaan dan ideologi. Sehingga dia selalu digunakan dalam konteks sosial tertentu. Misal, dalam konteks banjir misalnya. Saya pernah menonton televisi, saya pernah menyaksikan bagaimana seorang kepala daerah mengatakan bahwa ketika di daerahnya sedang terjadi banjir, maka kemudian si kepala daerah itu di hadapan pers, di saat konferensi pers, dia mengatakan bahwa sebetulnya ini bukan banjir, tapi sungai yang meluap. Ingat, dengan genangan yang seperti itu, sebetulnya pemerintah itu ingin mempertegas bahwa strategi mengalihkan tanggung jawab dari pemerintah ke rakyat. Kalau pemerintah mengatakan ini karena murni terjadi luapan air sungai, maka seolah-olah banjir yang terjadi di daerahnya itu bukan tanggung jawab pemerintah, tapi kemudian yang salah justru adalah sungainya. Fairclough melalui wacana analisis wacana kritis, dia ingin membongkar ideologi dominan yang dianggap normal padahal sebetulnya menindasnya. Melalui analisis kritisnya, Fairclough mencari wacana-wacana yang menyusupkan nilai-nilai itu secara halus. Misalnya dalam media, ini biasanya terjadi dalam TV atau di dalam sinetron. Di Indonesia kita seringkali dihadapkan pada sinetron yang patriarki. Bagaimana kemudian seorang perempuan digambarkan hanya sebagai istri, ibu rumah tangga, atau korban. Menguatkan ideologi bahwa perempuan tidak punya peran independen. Ini adalah bentuk hegemoni kultural melalui wacana media.
Itu yang bisa kita diskusikan tentang teori analisis wacana Norman Verreclo.